Halo semuanya, kembali lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan menyuguhkan kembali alur cerita manhwa terbaru yang berjudul My Path to Killing Gods in Another World. Dan orang yang akan membawakannya adalah personil baru yang bernama Idin Sigma. Sok ngadongeng Mang Idin. Tidak ada hitung mundur, tidak ada peringatan, dan tidak ada tombol logout. Chen terbangun di dunia yang seharusnya hanyalah sebuah game. Namun rasa sakitnya nyata, darahnya mengalir dan kematian benar-benar terjadi. Dia sudah mati sekali. Namun ketika membuka mata dia justru masih terperangkap. Di gurun yang bahkan para dewa pun tak bisa melarikan diri, monster bukanlah ancaman terbesar. Yang paling berbahaya adalah kenyataan bahwa dunia ini tidak memperlakukan manusia sebagai pemain, melainkan sebagai mangsa. Dan ketika pedang terangkat, sistem aktif serta takdir mulai bergerak, Chen menyadari satu hal yang mengerikan. Untuk keluar dari dunia ini dia harus menantang sesuatu yang seharusnya tak pernah bisa dilawan. Sore hari perlahan turun menyelimuti jalanan kota, sementara dari jendela salah satu sekolah tampak cahaya terang yang masih menyala. Seorang pria bernama Chenji duduk diam di kursi mejanya, jemarinya sibuk memutar-mutarkan pena dengan gerakan santai. Earphone menempel di telinganya, dan di mata orang lain, ia tampak seperti seorang siswa rajin yang tenggelam dalam ketekunan belajar. Dalam benaknya, Chenji berpikir bahwa tidak ada masalah yang benar-benar tak bisa ia pecahkan. Tatapan matanya yang keras menembus lurus ke depan, tertuju pada seorang gadis yang tengah asik mengisap permen lollipop. Sementara itu, di bagian depan kelas, seorang guru tampak jelas menunjukkan raut kesal yang sulit disembunyikan. Xiaomi, dengan sikap santainya, meminta Chen mengerjakan PR untuknya karena malam ini ia berencana pergi bermain game demi menyelesaikan sebuah quest. Tepat ketika permintaan itu terjadi, sang guru yang menunjuk ke arah Xiaomi tiba-tiba berteriak lantang, menegaskan bahwa meja seharusnya digunakan untuk belajar, bukan untuk diduduki sembarangan. Mendengar itu, wajah Chen seketika memerah, rasa canggung dan tertekan bercampur jadi satu. Namun ia tetap meraih buku tersebut dari tangan Xiaomi, lalu dengan nada singkat namun yakin mengatakan bahwa dirinya tentu saja akan mengerjakannya. Di perjalanan sepulang sekolah, Chen melangkah menembus hujan dengan payung tergenggam erat di tangannya. Rasa kesal memenuhi pikirannya karena hujan harus turun hari ini. Saat akhirnya melangkah masuk dengan sepatu yang masih basah, Chen menyapa ibunya, memberitahu bahwa dirinya telah pulang, lalu menunduk untuk melepaskan tali sepatunya. Tak lama kemudian, dari arah dapur terdengar suara ibunya yang bernada heran, seolah tak menyangka Chen bisa pulang lebih awal dari biasanya. Ibu Chen bergegas berlari ke koridor sambil berkata bahwa hujan di luar pasti turun dengan sangat deras, lalu menyuruh Chen agar beristirahat terlebih dahulu sementara dirinya menyiapkan makan malam. Namun sebelum beranjak pergi, Chen memandang ibunya sejenak dan bertanya dengan nada singkat, "Apakah ada paket yang datang hari ini?" Chen pun menoleh ke samping dan melihat sebuah kotak dengan tulisan kosmos tertera jelas di permukaannya. Tanpa ragu, ia mengambil kotak itu dan segera berlari melewati ibunya menuju tangga yang mengarah ke kamarnya di lantai 2. Sementara itu, sang ibu hanya bisa menatap heran, merasa Chen justru lebih memilih bermain game daripada beristirahat setelah kehujanan. Mendengar suara langkah kaki Chen yang berderap keras di tangga, ibunya segera menambahkan agar ia tidak lupa turun untuk makan malam nanti. Di luar rumah, hujan deras masih mengguyur kota tanpa henti, diselingi kilat yang sesekali menyambar dan menerangi langit sesaat. Di atas ranjang kamarnya, sebuah kotak telah terbuka, sementara Chen berbaring santai sambil memegangi sebuah helm di tangannya. Dalam pikirannya, Cosmos adalah game VR paling populer saat ini, sebuah dunia virtual yang bisa dimainkan hanya dengan mengenakan helm tersebut. Sambil tersenyum kecil, Chen menyadari bahwa ini adalah pengalaman bermain game pertamanya, berbeda dengan Xiaomi yang kemungkinan sudah sangat mahir karena telah lama memainkannya. Dengan rasa puas, Chen menatap helm itu penuh keyakinan, percaya bahwa dirinya pasti bisa segera menguasainya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar disertai bunyi notifikasi yang menandakan sebuah pesan masuk. Chen melirik layar dan membaca pesan dari Xiaomi yang menyuruhnya segera masuk ke dalam game karena dirinya sudah menunggu. Tanpa membuang waktu, Chen pun memasang baterai kecolokan dengan 2 kabel yang terhubung, lalu duduk tegak di atas ranjang dan mengenakan helm hitam tersebut.
Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya karena permainan ini dalam benaknya mungkin bisa disebut sebagai kencan pertamanya bersama Xiaomi. Begitu ia menutup mata, kesadarannya perlahan terseret masuk dan Chen pun mulai terhubung ke dunia kosmos. Di sana, kakinya seolah menginjak permukaan biru sebelum akhirnya mendarat di lantai holografi yang terasa nyata. Sebuah melodi lembut mengalun, disusul kemunculan logo kosmos yang perlahan terbentuk di udara. Chen refleks menutupi matanya dari cahaya terang ketika sebuah layar raksasa muncul tepat di hadapannya, menampilkan ucapan terima kasih karena telah membeli game kosmos, lalu sistem menyapanya dengan kalimat selamat datang yang terdengar hangat namun mekanis. Menatap layar besar itu, Chen tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Tak lama kemudian, sebuah papan putih kecil berisi informasi muncul di depan pandangannya, menjelaskan bahwa Kosmos adalah game survival di mana para pemain dapat merasakan kisah-kisah mitologi dari seluruh dunia. Chen membacanya dengan saksama, memahami bahwa di dunia ini bahaya mengintai di mana-mana. Namun di saat yang sama, ia juga bisa menemukan harta berharga dan menyaksikan berbagai keajaiban yang tak terbayangkan. Setelah semua penjelasan itu selesai, sistem meminta Chen memilih kelas yang akan digunakan, membuatnya berpikir bahwa permainan benar-benar telah dimulai. Layar pun berubah, menampilkan daftar kelas yang bisa dipilih, dan Chen menatapnya sambil berpikir sejenak. Ingatannya melayang pada ucapan Xiaomi sebelumnya, bahwa tim mereka kekurangan seorang healer. Dengan keyakinan mantap, Chen menekan tombol bertuliskan kelas healer dan langsung mengonfirmasikan pilihannya. Seketika, berbagai variasi pakaian muncul memenuhi layar, sementara sistem menjelaskan bahwa sebagai pembeli game, Chen mendapatkan akses ke beberapa pakaian secara gratis. Chen merasa bahwa berpakaian santai mungkin akan lebih cocok untuk kencan pertamanya, setidaknya itulah yang terlintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, pakaian berupa kemeja putih dengan dasi biru pun terwujud menempel di tubuhnya, sebelum akhirnya, setelah menyesuaikan penampilan, Chen berdiri mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Ia terus menatap layar di hadapannya, memperhatikan proses loading yang perlahan merangkak mendekati 100%. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara keras seseorang yang memperingatkan tentang cuaca darurat, mengimbau seluruh warga untuk mematikan peralatan listrik agar tidak terjadi kecelakaan. Di luar sana, petir terus bergemuruh di penjuru kota, dan salah satu kilat menyambar tepat mengarah ke rumah Chen. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menghantam atap rumahnya, membuat colokan game yang masih terhubung mulai memercik hebat. Aliran listrik menjalar perlahan namun pasti sepanjang kabel, merambat tanpa ampun menuju helm kosmos yang masih terpasang di kepalanya. Namun Chen justru tersenyum lebar, sama sekali tak menyadari bahaya yang mendekat, sambil berkata bahwa kencannya dengan Xiaomi akhirnya akan segera dimulai. Senyum itu belum sempat memudar ketika, seketika, tubuhnya bergetar hebat, tersambar aliran listrik yang melumpuhkan seluruh kesadarannya. Dengan mata terbelalak lebar, Chen berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Di saat yang sama, berbagai barang di dalam kamarnya mulai terangkat perlahan dari lantai, seolah kehilangan ikatan dengan gravitasi. Tubuh Chen sendiri diselimuti cahaya biru yang berpendar lembut namun misterius, lalu perlahan terangkat dan melayang di atas ranjang. Sesaat kemudian kilatan cahaya terang menyambar dari balik jendela kamarnya, menyilaukan pandangan untuk sekejap. Meski kilat itu segera mereda, hujan tetap turun tanpa henti terus membasahi kota di malam yang kelam tersebut. Tak lama setelah itu, helm hitam kosmos yang kini kosong dan mengepulkan asap tipis terjatuh di atas ranjang Chen, meninggalkan keheningan yang ganjil. Beberapa detik kemudian, Ibu Chen membuka pintu kamar sambil mengingatkannya untuk memastikan semua peralatan listrik sudah dimatikan. Namun ketika melangkah masuk, yang ia temukan hanyalah ranjang kosong dan sebuah helm tergeletak tak bernyawa di atasnya. Dengan wajah penuh kebingungan, sang ibu berdiri terpaku, bertanya-tanya dalam hati kemana perginya Chen. Sementara itu dari dalam hutan terdengar suara geraman keras, memperlihatkan keberadaan segerombolan orc berwajah buas yang menggenggam senjata dengan tangan penuh otot. Di tengah kepungan mereka, Xiaomi tampak tak berdaya, terduduk di tanah dengan pedangnya yang telah patah dan tak lagi berguna. Dengan mata terpejam rapat, ia menjerit keras meminta pertolongan, suaranya menggema di antara pepohonan. Tak lama kemudian para orc serempak menoleh ketika sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul, disusul kilatan petir kuning yang melesat dari balik rimbunnya hutan hingga debu dan tanah beterbangan ke udara.
Dari balik cahaya itu, sosok seorang pria melangkah maju dan sosok itu adalah Chen. Chen berhenti tepat di samping Xiaomi, sementara di belakangnya api terus berkobar, melahap para orc yang berteriak kesakitan. Xiaomi seketika terkejut melihat kemunculan Chen di tengah kobaran api tersebut. Chen kemudian mengangkat tubuh Xiaomi, menggenggam tangannya dengan erat, lalu dengan nada tenang meminta maaf karena dirinya datang terlambat. Namun ia segera menambahkan bahwa kini tidak ada lagi yang perlu ditakuti oleh sang gadis. Xiaomi menatap Chen dengan mata penuh kekaguman, bahkan menyebutnya sebagai seorang pahlawan. Perlahan, mereka saling mendekat satu sama lain hingga jarak di antara wajah mereka nyaris menghilang dan bibir mereka hampir bersentuhan. Suara kecupan pun terdengar samar, tetapi di saat yang bersamaan, Chen merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang menjilat bibirnya. Ia pun menghentikan momen itu dan meminta Xiaomi agar tidak terburu-buru melakukannya. Namun pada kenyataannya, Chen kini justru terbaring di atas hamparan gurun pasir, dengan seekor bunglon duduk santai di dadanya sambil tanpa henti menjilati wajahnya. Saat ia membuka mata sedikit demi sedikit, Chen menyadari bahwa seluruh wajahnya telah basah oleh liur, membuat matanya sontak terbuka lebar sebelum ia berteriak histeris memanggil nama Xiaomi, lalu kembali terhempas dan terbaring lemas. Beberapa saat kemudian ia terdiam sementara bunglon tadi berlari menjauh darinya, dan Chen mulai berpikir bahwa game kosmos ini benar-benar mampu membuat segala sesuatu di dalamnya terasa sangat nyata. Chen menunduk perlahan, menatap kedua tangannya sendiri, merasakan aliran listrik lembut menjalari tubuhnya. Sensasi yang anehnya justru terasa menyenangkan. Ia kemudian berdiri dengan hati-hati dan memandang ke depan dengan wajah penuh keterkejutan karena hamparan gurun pasir yang begitu luas membentang di sekelilingnya sejauh mata memandang. Dengan suara pelan, Chen bergumam bahwa dirinya memang sudah berada di dalam game kosmos. Mulai melangkah maju, ia mengamati keadaan sekitar, lalu melepaskan dasinya sambil mengeluh kepanasan dan mengomentari betapa nyatanya sensasi dalam game ini. Meski begitu, di dalam hati ia merasa janggal karena seharusnya ia muncul di sebuah desa pada awal permainan, bukan justru terdampar di tengah padang pasir seperti ini. Meski demikian, di dalam hatinya muncul rasa janggal yang sulit diabaikan, sebab menurut pemahamannya, pada awal permainan ia seharusnya muncul di sebuah desa sebagai titik awal, bukan justru terdampar sendirian di tengah hamparan padang pasir luas seperti ini. Namun setelah cukup lama, sebuah pesan sistem akhirnya muncul, menyatakan bahwa area tempat Chen berada saat ini memang termasuk ke dalam wilayah game kosmos. Chen seketika terdiam, tetapi dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena bahkan untuk menghubungi layanan bantuan pun tidak memungkinkan. Dengan gerakan kasar, ia melepas jaketnya lalu melemparkannya ke atas pasir, sambil menghitung dalam benaknya bahwa di tempat sepanas gurun seperti ini, tubuh manusia bisa kehilangan hingga sekitar 900 ml keringat setiap jam. Menatap matahari dengan sebelah mata terpejam, Chen menyadari bahwa cepat atau lambat tubuhnya akan mengalami dehidrasi dan berujung pingsan, dan baginya pengalaman seperti ini sama sekali bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dengan kesal, Chen menggaruk kepalanya lalu membuka menu untuk keluar dari kosmos, sama sekali tidak menyangka bahwa game ini bisa menjadi sesulit dan seberbahaya ini. Ia berniat keluar terlebih dahulu untuk menanyakan pada Xiaomi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun saat tombol keluar ditekan, layar sistem justru berubah merah dan menampilkan tulisan bahwa proses keluar tidak dapat dilakukan. Mata Chen seketika terbelalak kaget. Ia kembali menekan tombol keluar berkali-kali, setengah berharap semua ini hanyalah sebuah lelucon yang terlalu berlebihan. Pada akhirnya, raut wajah Chen pun jelas memperlihatkan rasa putus asa, karena seberapa sering pun ia mencoba, sistem tetap sama sekali tidak mengizinkannya untuk keluar. Dengan perasaan jengkel yang memuncak, ia membuka halaman informasi tambahan dan menanyakan apa sebenarnya maksud dari keterangan tidak dapat keluar tersebut. Amarah yang terus menumpuk membuat Chen mulai berpikir bahwa dirinya mungkin benar-benar telah terperangkap di dalam game ini. Namun belum sempat pikiran itu tertata sepenuhnya, layar sistem tiba-tiba berubah dan menampilkan sebuah notifikasi baru yang menyatakan bahwa Chen telah menerima sebuah misi. Chen sontak terkejut saat membaca detailnya, mengetahui bahwa nama misi tersebut adalah survival, dengan waktu penyelesaian yang tidak terbatas dan hadiah yang dirahasiakan. Teriakan sumpah serapah Chen pun menggema di tengah gurun yang sunyi. Sampai-sampai seekor semut kecil sempat menoleh ke arahnya ketika ia jatuh berlutut di hadapan layar sistem.
Dengan suara lantang yang dipenuhi frustrasi, Chen berteriak bahwa dirinya hanya ingin bermain bersama Xiaomi, namun justru terjebak di tempat terkutuk ini. Amarah yang meluap membuatnya menghantam pasir dengan tinjunya, membiarkan butiran pasir beterbangan tanpa arti. Setelah luapan emosi itu mereda, Chen akhirnya duduk bersila menundukkan kepala sambil berpikir bahwa semua cara untuk keluar sudah ia coba, tetapi tetap saja tak satu pun berhasil. Dengan tatapan murung tertuju ke bawah, Chen mulai memikirkan kemungkinan pahit bahwa dirinya akan selamanya terjebak di tempat ini. Seiring waktu yang terus berlalu tanpa kepastian, ia tetap berjalan menyusuri gurun panas yang seakan tak berujung. Dengan suara lelah, Chen mengakui bahwa setelah 8 jam berada di dalam game, keyakinannya terhadap kekuatannya sendiri perlahan mulai terkikis. Meski tubuhnya terasa berat dan langkahnya semakin gontai, Chen tetap memaksa diri untuk melangkah, kepala tertunduk, sambil perlahan menerima kenyataan pahit bahwa mungkin saja ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata lagi. Namun di tengah keputusasaan itu, Chen tetap merasakan bahwa dunia game ini memang terasa sangat mirip dengan dunia nyata. Ia terus berjalan sambil meneguk udara panas yang kering, mengeluh karena terik matahari dan rasa haus yang semakin parah hingga tubuhnya mulai terasa mual dan kepalanya berputar. Chen pun menyadari bahwa jika ia tidak menemukan solusi secepat mungkin, kematian bisa saja menjemputnya kapan saja di tengah gurun ini. Dengan tubuh yang semakin letih, ia memaksa diri mengangkat kepala dan memandang ke depan, lalu menegaskan dalam hati bahwa ia harus segera menemukan air untuk diminum. Chen menunduk lalu menyentuh sebuah batu pipih yang tergeletak di tanah. Saat mengangkatnya, ingatannya melayang pada cerita kakeknya yang dulu gemar menonton acara bertahan hidup, di mana pernah disebutkan bahwa jenis batu seperti yang kini ia pegang biasanya ditemukan di dekat sumber air. Karena itu, secercah harapan pun muncul di matanya ketika ia melihat sebuah bongkahan batu besar di kejauhan. Chen meyakinkan dirinya bahwa keberadaan batu serpih ini adalah pertanda adanya air di sekitar sana. Dengan semangat yang kembali menyala, ia pun melangkah maju sekali lagi, mengejar harapan kecil yang kini menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Tak lama setelah Chen menjauh, seekor hewan muncul dari balik pasir dan mulai mengendus jejak kakinya yang masih segar. Sesaat kemudian, sosok seekor serigala tampak memperlihatkan taring tajamnya, dengan air liur menetes perlahan saat matanya tertuju ke arah Chen. Tanpa disadari bahaya yang mengintai, Chen kini telah bersandar pada sebuah batu besar, dengan satu mata setengah terbuka menatap ke depan, berharap dugaannya selama ini benar. Pada saat itulah suara tetesan air terdengar samar, namun begitu jelas di telinganya. Berdiri di mulut sebuah gua kecil, Chen akhirnya melihat sebuah wadah alami dari batu yang berisi air. Namun sebelum rasa lega sempat muncul sepenuhnya, wajahnya justru menggelap sementara bibirnya yang kering bergetar tak terkendali. Ia menelan ludah dengan susah payah lalu melangkah maju dengan sisa tenaga yang ada hingga tiba-tiba tersandung dan terjatuh, membuat wajahnya langsung tercebur ke dalam genangan air tersebut. Suara tegukan keras pun menggema di dalam gua yang sempit itu. Dengan mata terpejam, Chen menangkupkan air di telapak tangannya, meneguknya berulang kali, hingga perlahan ia bisa merasakan betapa menyenangkannya sensasi hidup kembali yang mengalir di seluruh tubuhnya. Sementara itu, di luar gua, seekor serigala tampak berhenti di atas sebuah bukit kecil, dengan mata menyala tajam menatap ke arah mulut gua tempat Chen berada. Setelah rasa hausnya benar-benar terpuaskan, Chen tergeletak di lantai gua dengan tangan dan kaki terentang, napasnya mulai kembali teratur. Ia menatap langit-langit gua sambil berpikir bahwa masalah air setidaknya telah teratasi, sehingga kini yang tersisa hanyalah mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Dengan tekad baru, Chen segera bangkit dan duduk bersila di hadapan layar sistem. Sambil menggosok dagunya dengan satu tangan, ia berpikir bahwa karena semua ini hanyalah sebuah game, pasti ada semacam petunjuk tersembunyi di dalam gurun ini. Chen pun membuka peta yang menampilkan posisinya sebagai sebuah titik kuning bercahaya. Namun setelah diamati dengan saksama, peta itu hanya menunjukkan area yang telah berhasil ia jelajahi sejauh ini, tanpa memberi petunjuk tambahan apapun. Maka Chen pun menyadari bahwa masalah yang ia hadapi saat ini jelas tidak akan mudah untuk diselesaikan. Untuk berjaga-jaga, ia membuka laman lain yang menampilkan status dirinya. Di layar terlihat bahwa Chen masih berada di level 1,
dengan berbagai atribut lain seperti kelincahan dan ketahanan yang masih tergolong lemah. Ia menghela napas panjang, menutup mata sejenak, lalu bersandar ke belakang dengan kedua tangan menopang tubuhnya. Tak lama kemudian, Chen membuka tak perlengkapan di mana tertera sebuah pedang besi, sepasang sarung tangan kulit, ramuan merah, serta beberapa perban. Sistem pun menanyakan apakah Chen ingin menggunakan set perlengkapan tersebut. Chen menyetujuinya, dan begitu ia menekan tombol konfirmasi, bayangan sebuah pedang dan sarung tangan muncul di udara sebelum jatuh ke tanah di hadapannya. Chen hanya menatapnya dengan rasa heran, karena tak menyangka seorang healer justru dibekali sebuah pedang. Ia kemudian menggantungkan pedang itu di pinggangnya dan mengenakan sarung tangan kulit tersebut. Sambil melirik pedang itu sekilas, Chen berpikir bahwa senjata itu mungkin akan sangat berguna untuk membela dirinya di dunia berbahaya ini. Dengan cepat, Chen mencabut pedangnya lalu menebaskannya ke udara. Kedua kakinya menapak kuat di tanah, tubuhnya berputar luwes, sementara genggamannya pada gagang pedang semakin erat. Dalam posisi siap, ia mengarahkan bilah pedang ke samping, lalu segera melangkah maju, dan dengan satu tebasan tajam, ia berhasil membelah sebuah batu menjadi dua bagian. Sambil mengangkat pedangnya, Chen menatap bayangan dirinya sendiri yang terpantul di permukaan bilah, berpikir bahwa senjata ini terasa jauh lebih kuat dibandingkan senjata apapun di dunia nyata. Namun tak lama kemudian, sebuah simbol kecil muncul, menandakan bahwa ketahanan pedang telah berkurang sebesar 1%. Chen merasa kagum, karena game ini bahkan memperhitungkan detail ketahanan senjata secara begitu nyata. Tiba-tiba, perutnya berbunyi keras, memecah keheningan gua. Chen pun mengembalikan pedang ke sabuknya, sambil berpikir bahwa hingga saat ini ia belum menemukan petunjuk apapun. Dengan demikian, satu-satunya langkah selanjutnya adalah mencari makanan, sebab jika tidak ia sadar dirinya tak akan mampu bertahan lama. Tak lama kemudian terdengar suara samar dari belakangnya. Chen menoleh dan mencari sumber suara tersebut, hingga di ujung gua ia menemukan sebuah jalan masuk yang mengarah ke ruang yang lebih luas. Dengan sikap waspada, ia menoleh ke segala arah, dan karena rasa hausnya telah teratasi, Chen akhirnya memutuskan untuk menjelajahi gua ini lebih dalam. Namun tiba-tiba, sebuah tulang menggelinding tepat di bawah kakinya. Chen pun terkejut, hingga pandangannya tertuju pada sebuah tumpukan besar tulang yang berserakan, lengkap dengan tengkorak hewan bertanduk yang tampak mengerikan. Ia merunduk dan mengambil tulang yang baru saja jatuh itu, lalu memperhatikan bekas gigitan taring yang jelas terlihat di permukaannya. Seketika, matanya melebar karena ia teringat pernah melihat bekas gigitan serupa di sebuah buku. Tubuhnya langsung menegang, sementara wajahnya diliputi rasa takut yang mendadak. Chen menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Dengan cepat ia berbalik dan mulai berlari karena baru menyadari bahwa ia tidak bisa berlama-lama berada di dalam gua itu. Namun sebelum sempat keluar, terdengar suara langkah berat yang menggema, disusul sesuatu yang melesat cepat ke arahnya. Mata Chen membelalak dan mulutnya ternganga saat sebuah rahang bertaring raksasa muncul begitu dekat dengan kepalanya. Refleks, ia menjatuhkan tubuhnya ke bawah, membuat makhluk itu melesat melewati atas kepalanya. Chen lalu berguling ke samping dan berhenti dalam posisi berlutut, napasnya tersengal dan tubuhnya siap menghadapi ancaman berikutnya. Ia pun melompat mundur dan menatap makhluk itu, sementara sepasang mata merah bercahaya menatapnya balik tanpa berkedip. Hewan tersebut dikenali sebagai serigala gurun raksasa berlevel 5. Monster yang saat mengejar mangsa mampu melesat dengan kecepatan hingga 65 km per jam. Titik lemahnya memang terletak pada bagian perut yang tidak terlindungi, namun informasi itu sama sekali tidak membuat keadaan terasa lebih mudah. Chen menatap layar sistem sambil menahan rasa perih pada lengannya ketika peringatan muncul, menyatakan bahwa selisih level di antara mereka cukup besar hingga peluang kemenangannya sangat kecil. Pada saat itu Chen benar-benar menyadari bahwa ketakutan yang ia rasakan bukanlah tanpa alasan, karena serigala di hadapannya jelas merupakan monster mematikan. Makhluk itu masih menatapnya dengan tatapan buas, air liur terus menetes dari mulutnya yang dipenuhi taring. Chen mengamatinya dengan pandangan tajam, hingga menyadari bahwa lawan kali ini jauh lebih cepat darinya, membuat pilihan untuk melarikan diri menjadi mustahil. Perlahan, Chen meraih pedangnya, keringat mengalir di wajahnya,
Lalu dengan suara penuh tekad ia berkata bahwa dalam situasi seperti ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah bertarung sampai mati. Ingatan Chen tiba-tiba melayang kembali ke masa lalu, ke masa ketika ia masih duduk di kelas 1 SMA dan menjabat sebagai ketua klub kendo. Saat itu, ia mengangkat senjatanya, lalu dalam sekejap pedang kayu di tangannya menebas udara dengan suara tajam. Chen berdiri di ruang latihan dengan napas terengah-engah, sementara di sekelilingnya berjejer banyak piala yang menjadi saksi prestasinya. Mengenakan seragam hitam dengan namanya tertera di lipatan baju dan menggenggam senjata latihan, Chen pernah berkata bahwa dirinya adalah pemain kendo termuda di negerinya yang berhasil menempati peringkat ke-6. Alasan ia terus menekuni kendo sebenarnya sangat sederhana. Ketika Chen masih kecil, sebuah televisi di rumahnya menayangkan siaran langsung turnamen kendo pria, dengan dirinya dan sang ibu duduk bersama di depan layar. Sang ibu memegang tangan anak lelakinya yang meronta kecil sambil bersorak penuh semangat mendukung salah satu atlet. Chen teringat bagaimana ibunya di masa itu adalah penggemar berat kendo, bahkan pernah begitu terobsesi dengan seorang pemain kendo dari luar negeri. Dengan senyum lebar penuh kebanggaan, ibunya pun menandatangani dokumen pendaftaran klub kendo, membuka jalan bagi Chen untuk menapaki dunia bela diri yang kelak membentuk dirinya. Sementara itu, Chen kecil berdiri di samping, menatap sekeliling ruang latihan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Begitulah awal kisah Chen yang mulai berlatih kendo sejak usia dini. Saat pertama kali melihat para petarung, ia dulu mengira bahwa kendo hanyalah tentang mengenakan pakaian indah dan bertarung dengan penuh gaya. Namun seiring waktu dan latihan yang terus berlanjut, Chen akhirnya menyadari bahwa gerakan-gerakan dalam kendo sama sekali tidak mudah seperti yang ia bayangkan. Ia menatap seorang pria tinggi yang mengenakan pelindung kepala lengkap, lalu membayangkan dirinya berdiri berhadapan langsung dengan musuh bersenjata penuh. Dari sosok lawannya itu, seakan terpancar aura gelap yang menekan batinnya. Pada saat-saat seperti itu, rasa takut menyelimutinya begitu kuat hingga tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Namun Chen perlahan menyadari bahwa sumber dari semua ketakutan tersebut bukanlah lawannya, melainkan kelemahannya sendiri. Suara benturan keras pun terdengar ketika anak kecil itu terjatuh, dan pada momen itu ia sadar bahwa kelemahan dirinya adalah penyebab dari segala masalah. Di balik jendela kaca besar ruang latihan, tampak Chen berdiri menggenggam senjata di depan sebuah boneka kayu, seraya berkata bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan kelemahan adalah dengan berlatih tanpa henti, terus bekerja keras pada diri sendiri, dan menaklukkan rasa malas yang selalu mengintai. Dengan teriakan keras, Chen yang telah beranjak dewasa melancarkan serangan sambil berkata bahwa ia menghabiskan seluruh waktu luangnya di dojo yang panas tanpa pendingin udara, hanya untuk menyempurnakan setiap gerakan berkali-kali. Meski sudah tak terhitung berapa kali ia jatuh akibat serangan lawan, Chen tetap memilih bangkit dan terus berlatih, bahkan ketika tubuhnya dipenuhi luka. Hingga tiba saat upacara penghargaan, tepuk tangan keras menggema di aula, ketika dengan tangan kanan yang terbalut perban, Chen mengangkat sebuah piala emas dan berpikir bahwa semua perjuangan itu akhirnya terbayar, perjalanan yang terus berlanjut sampai ia menjadi master termuda di negerinya dengan peringkat ke-6. Kembali ke kenyataan masa kini, Chen menyadari bahwa hidup di dunia yang dikuasai hukum rimba seperti sekarang, berarti tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi betapa mengerikannya lawan berikutnya. Bertumpu pada kaki kanannya, Chen mencondongkan tubuh saat seekor serigala gurun mulai menerkam ke arahnya. Ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, menatap binatang itu dengan sorot mata penuh tekad dan berpikir bahwa sudah waktunya. Dengan segenap tenaga, Chen mengayunkan pedangnya sambil berteriak lantang memperingatkan lawannya agar tidak meremehkan dirinya. Namun, pedang itu justru memantul dari kulit serigala, bahkan meninggalkan retakan halus pada bilahnya. Chen sontak mundur dengan pedang masih tergenggam di kedua tangan, diliputi rasa heran mengapa serangannya sama sekali tidak mempan. Pada saat yang sama, serigala itu melompat dan memutar tubuhnya, lalu menghantam Chen dengan ekornya yang kuat. Tubuh Chen pun terpental menghantam dinding batu, meninggalkan bekas sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Ia bertumpu dengan susah payah, napasnya terengah-engah sambil menatap binatang itu dengan sorot mata penuh amarah. Rasa penasaran terus menggerogotinya, mempertanyakan mengapa pedangnya sama sekali tidak berguna untuk menyerang. Layar sistem pun menampilkan pemberitahuan bahwa semua serangan yang ia lakukan tidak efektif. Dengan kesal, Chen berdiri dan menatap layar biru yang menjelaskan bahwa serigala gurun memiliki perisai alami yang sangat kuat,
serta titik lemahnya berada di bagian perut. Pada saat itu Chen akhirnya menyadari bahwa menyerang bagian tubuh lain selain titik tersebut hanyalah tindakan sia-sia. Ketika serigala itu kembali menyerbu ke arahnya dengan suara menggelegar, Chen mengumpat kasar sambil menghindar ke samping, membuat taring tajam si serigala nyaris menyentuh sisi kepalanya. Chen berpikir bahwa dirinya kini telah memahami titik lemah lawannya. Ia segera melompat mundur menekuk tubuhnya, menjejakkan kaki kuat-kuat ke tanah sementara pedangnya tetap tergenggam erat di tangan. Chen sadar bahwa serigala itu terlalu cepat dan terus berusaha menggigitnya hingga mati tanpa memberi celah sedikit pun. Tiba-tiba, tumitnya menghantam dinding batu. Chen berhenti dengan punggung menempel pada tebing gua, pedang terangkat di depan tubuhnya, sementara serigala itu terus mendekat perlahan dengan tatapan buas. Ia menyadari bahwa jika hanya terus bertahan seperti ini, cepat atau lambat dirinya pasti akan kalah. Merasa benar-benar terpojok, Chen menggertakkan giginya sambil menahan pedang di hadapan, dan pada saat itulah ia merasakan keyakinan pahit bahwa dirinya mungkin akan mati di tempat ini. Tepat setelah itu, layar sistem menyala merah terang, memperingatkan bahwa tingkat kesehatannya menipis dan ia memerlukan perawatan darurat. Wajah Chen seketika diliputi amarah yang membara, karena ia telah menemukan cara untuk mencapai perut lawannya. Maka ketika serigala itu kembali meluncur dengan cakar terentang, Chen justru berlari ke arahnya tanpa ragu. Dengan pedang tergenggam di tangan kiri, ia mengumpulkan seluruh tekadnya, berpikir bahwa jika rencana ini berhasil maka ia akan menghabisi monster itu di tempat. Tiba-tiba, suara hantaman keras terdengar, disusul percikan darah merah yang memercik ke tanah. Serigala gurun itu berdiri tegak di atas kedua kaki belakangnya, taringnya menancap dalam ke bahu Chen tanpa ampun. Darah memuncrat deras dari luka tersebut, namun pada saat yang sama, pedang Chen berhasil menusuk tepat ke perut serigala itu. Tubuh besar sang monster pun akhirnya roboh ke tanah. Chen menatapnya dengan pandangan dingin, lalu berkata datar bahwa dirinya akhirnya berhasil. Dengan sisa tenaga, ia menyingkirkan tubuh serigala itu, menundukkan kepala, dan menyatakan bahwa kemenangan kali ini adalah miliknya. Napas Chen terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, namun di dalam pikirannya ia sadar bahwa semua ini terjadi karena ia sengaja membiarkan dirinya tergigit demi menurunkan kewaspadaan sang serigala hingga tercipta satu celah kecil untuk menyerang titik lemahnya. Karena keberhasilan rencananya tersebut, Chen merasakan kepuasan yang mendalam. Tak lama kemudian sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa serigala gurun telah berhasil dikalahkan. Sehingga Chen memperoleh 6.000 poin pengalaman, levelnya melonjak naik hingga tingkat 5, serta mendapatkan 25 poin skill. Setelah pemberitahuan itu, layar sistem memancarkan cahaya kuning terang yang menyilaukan sejenak. Chen pun melirik lengannya yang terluka, menyentuh bahunya, hingga akhirnya menyadari bahwa seluruh luka di tubuhnya telah pulih seketika bersamaan dengan kenaikan level tersebut. Tak lama kemudian, pemberitahuan lain muncul di layar sistem, bertuliskan bahwa sistem Hidden Shop telah diaktifkan. Namun alih-alih merasa senang, Chen justru menatap layar itu dengan penuh kecurigaan, seolah yakin bahwa di balik hadiah ini masih tersembunyi sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat ini, Chen duduk bersandar pada dinding sebuah gua besar sambil mengingatkan dirinya sendiri bahwa dunia yang ia pijak sekarang adalah dunia game. Karena itu, hal seperti mendapatkan poin pengalaman setelah mengalahkan monster, serta poin distribusi untuk menaikkan level, seharusnya dianggap wajar. Chen duduk bersila, menatap layar biru di hadapannya, sambil bertanya-tanya dalam hati tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem Hidden Shop. Ketika jarinya menyentuh tombol buka, sebuah dorongan muncul dalam dirinya bahwa dia harus memeriksanya. Seketika, layar tersebut bersinar terang, disertai embusan angin yang menghantam wajahnya hingga rambutnya terangkat. Saat memperhatikan lebih saksama, Chen melihat banyak layar lain bermunculan, masing-masing menampilkan berbagai senjata dan armor dengan tampilan mencolok. Mulutnya sedikit terbuka, pikirannya dipenuhi rasa tak percaya, sambil bertanya dalam hati apakah ini benar-benar yang disebut Hidden Shop. Sebuah papan berwarna oranye muncul di depannya, menampilkan informasi bahwa untuk membuka barang konsumsi dibutuhkan level 5, sementara obat-obatan baru dapat diakses setelah mencapai level 15. Chen berdiri di hadapan deretan laman sistem itu, lalu menunjuk ikon bergambar pedang sambil mengernyit heran. Dalam benaknya muncul pertanyaan konyol. Siapa pula yang akan membeli peralatan rumah tangga di dalam sebuah game
terlebih lagi dengan syarat level setinggi itu. Rasa penasarannya kemudian beralih. Chen menekan tombol open pada layar sistem mercenary dan mencatat informasi yang muncul. Valdo meminta 100 dari para pemain. Begitu tombol ditekan, sebuah portal berwarna oranye terbuka tepat di depan kakinya, dan dari dalamnya mengalir deretan angka biner yang berputar cepat. Tiba-tiba, seorang wanita berambut hitam muncul dari portal tersebut. Mata Chen terbelalak lebar ketika ujung pedang wanita itu hampir menyentuh wajahnya. Sang wanita melambaikan pedangnya, lalu mengambil posisi siap menyerang. Chen terdiam, pikirannya bergejolak, bertanya-tanya apakah sosok di hadapannya hanyalah sebuah hologram. Namun belum sempat ia menemukan jawabannya, portal-portal bercahaya serupa kembali bermunculan di sekelilingnya, menyelimuti ruang gua dengan cahaya yang berdenyut. Dan dari salah satu portal itu muncul seorang pria bertipe penyerang, mengenakan jas hitam rapi dengan armor emas yang melapisi sebagian tubuhnya, sementara sebuah topi besar bertengger di kepalanya, memberi kesan arogan sekaligus berbahaya. Dari portal lain muncul seorang bertipe pertahanan, tubuhnya sepenuhnya terbungkus armor perak tebal, kedua tangannya menggenggam sebuah perisai raksasa berbentuk kepala monster yang tampak mengerikan. Tak berhenti di situ, seorang bertipe sihir ikut menampakkan diri. Pria berambut panjang dengan setelan merah menyala, kedua lengannya direntangkan ke samping, sementara bola-bola energi berkilauan berputar perlahan di atas telapak tangannya. Tak jauh dari sana, Chen juga menangkap sosok bertipe assassin, mengenakan pakaian putih bersih dengan tudung menutupi kepala, dan wajah bagian bawahnya tersembunyi di balik masker memancarkan aura dingin dan mematikan. Chen berdiri di tengah-tengah mereka, memutar pandangan sambil mengamati satu persatu para petarung yang terus bermunculan, diam-diam mencatat betapa beragamnya keberadaan mereka. Ketika pandangannya tertuju pada satu sosok tertentu, Chen melangkah mendekat dan bergumam bahwa ini pasti tipe support. Seorang perempuan berambut hijau muda menatapnya dengan sorot mata ramah. Sepasang sayap kupu-kupu berwarna biru membentang anggun di punggungnya, sementara tubuhnya berbaring santai di atas ranjang merah besar, bertumpu pada satu siku dengan pose menggoda. Chen terdiam menatap pemandangan itu tanpa sepatah kata pun, hingga akhirnya ia buru-buru memalingkan wajah. Pipinya memerah ketika gadis itu tersenyum dan menggoda dengan nada manja. Chen pun diliputi rasa penasaran tentang siapa sebenarnya sosok gila yang menciptakan kelas sekonyol itu. Apa orang itu benar-benar berniat membuatnya terjebak sendirian di tempat terkutuk ini? Belum sempat ia menemukan jawabannya. Layar sistem kembali menyala, menampilkan pemberitahuan bahwa level Chen saat ini hanya cukup untuk membuka barang kebutuhan sehari-hari, disertai pertanyaan apakah ia ingin melakukannya. Chen menundukkan kepala, mengangkat satu alis, lalu mengayunkan pedangnya hingga bertumpu di bahunya sambil berkata bahwa dia sudah sangat paham maksud sistem itu. Begitu jarinya menekan tombol konfirmasi, sebuah pesan muncul di layar bertuliskan bahwa aktivasi berhasil untuk 5 level. Sebagai gantinya, Chen menerima 5 roti manis dan 3 botol Coca-Cola. Chen kemudian duduk di tanah dengan kaki terentang, mulai memakan roti manis satu persatu. 2 botol Coca-Cola diletakkannya di samping tubuhnya. Sambil mengunyah, dia meminta sistem untuk menampilkan status dirinya. Layar biru pun muncul, memperlihatkan statistik Chen yang kini kembali ke level 1 setelah membeli makanan dan minuman, dengan status-status lainnya yang masih tergolong kecil. Setelah membaca semua itu, Chen menghela napas pelan. Dia merasa kondisinya saat ini sebenarnya sudah cukup baik, meskipun di dalam hatinya masih tersisa kebingungan karena dirinya belum juga memahami bagaimana cara memperoleh skill baru. Untuk sementara, Chen sadar bahwa dirinya hanya bisa mengandalkan peningkatan performa dasar terlebih dahulu. Ia pun meneguk Coca-Cola dari gelasnya perlahan, sembari berpikir serius. Chen memahami bahwa setelah poin didistribusikan, keputusan itu tidak akan bisa ditarik kembali. Setiap pilihan akan membentuk karakteristiknya dan sangat menentukan jalan hidupnya di masa depan. Di layar perlengkapan tertera penjelasan yang jelas. Vitality menentukan daya tahan hidup. Magic memengaruhi kekuatan serangan sihir. Strength meningkatkan daya serang fisik. Endurance menambah pertahanan tubuh. Sedangkan agility berperan besar dalam kecepatan dan kelincahan. Chen mengamati semua itu dengan saksama. Tiba-tiba bayangan wajah serigala gurun tadi terlintas di benaknya. Chen membatin bahwa meskipun selisih level mereka hanya 5, kekuatan dan kecepatan monster itu jauh melampaui dirinya. Jika kelak ia bertemu monster lain,
Jelas ia membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi serta daya serang yang lebih besar agar bisa bertahan dan menang. Setelah mempertimbangkan semuanya, Chen akhirnya mengambil keputusan. Dia mengalokasikan 10 poin ke strength, 10 poin ke agility, dan sisa 5 poin terakhir ke vitality. Begitu jarinya menekan tombol konfirmasi, perubahan langsung terjadi. Chen menatap status barunya dengan mata tajam, lalu berpikir bahwa tambahan 5 poin vitality akan membuatnya lebih tahan terhadap serangan, 10 poin strength akan meningkatkan kekuatan tebasannya, dan sisanya di agility akan memberinya kelincahan yang lebih baik untuk menghadapi bahaya berikutnya. Sesaat kemudian, tubuh Chen diselimuti aura merah yang berkilauan. Dia merasakan gelombang kekuatan baru mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat setiap gerakannya terasa lebih ringan, lebih lincah, dan jauh lebih fleksibel. Otot-ototnya seakan terbangun sepenuhnya. Chen mengakui dalam hati bahwa sensasi itu terasa begitu menyenangkan, hampir membuatnya lupa pada rasa sakit dan kelelahan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar dari samping. Chen langsung meningkatkan kewaspadaannya dan menoleh tajam. Di pintu gua, tampak kawanan serigala gurun berdiri dengan sorot mata buas. Chen tahu mereka benar-benar datang lagi. Tanpa ragu, dia meraih gagang pedangnya. Di dalam benaknya terlintas satu pikiran jelas. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji peningkatan kemampuannya. Dengan suara lantang, Chen berteriak bahwa kali ini tak akan ada satupun batu yang tersisa dari sarang mereka. Para serigala membalas dengan raungan keras, mata mereka berkilat ganas dan mulut terbuka lebar sebelum serempak menerjang ke arahnya. Chen bergerak cepat, pedangnya berayun tajam, menyusup tepat di antara rahang atas dan bawah salah satu serigala. Dalam sekejap, kepala bagian atas hewan itu terlempar, darah berceceran membasahi dagunya. Pada saat yang sama, sinar emas menyala di sekeliling tubuh Chen, menandakan bahwa levelnya kembali meningkat. Senyum tipis terukir di wajah Chen ketika dia menyadari satu hal dengan jelas. Dengan kekuatan serangannya saat ini, vitality para serigala itu sama sekali tak akan mampu menahannya. Bahkan sebelum senyum itu sepenuhnya mengembang, seekor serigala lain sudah menerkam dari belakang. Namun tanpa perlu menoleh, Chen langsung mengayunkan pedangnya. Dalam satu tebasan bersih, kepala monster itu terlepas dan menggelinding di tanah. Chen menatap pedangnya dengan mata terbelalak, terkejut sekaligus takjub. Dia baru menyadari bahwa peningkatan statusnya bukan hanya memperkuat tubuhnya, tetapi juga membuat setiap ayunan pedangnya terasa jauh lebih mematikan. Dengan keyakinan yang kian menguat, Chen melompat tinggi ke udara lalu menebas dua serigala sekaligus hanya dengan satu ayunan. Tubuhnya bergerak cepat ke segala arah di dalam gua, seperti bayangan yang menari di antara cahaya dan darah. Chen mendekati para serigala satu persatu, memberikan tebasan-tebasan mematikan tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Bar XP terus terisi dengan cepat, levelnya melonjak seiring jatuhnya satu demi satu tubuh serigala ke tanah. Tak lama kemudian, Chen sudah duduk di atas tumpukan mayat serigala, bersandar lelah dengan napas terengah-engah. Pedangnya menancap pada salah satu tubuh monster, darah masih menetes perlahan. Layar sistem pun menyala dan mengucapkan selamat, menyatakan bahwa Chen telah mencapai level 15, memperoleh 24.000 poin pengalaman, serta menerima 75 poin distribusi. Chen tersenyum puas, berpikir bahwa semakin tinggi levelnya, maka mengalahkan monster terasa jauh lebih mudah. Cahaya bulan perlahan menyinari padang pasir yang tenggelam dalam gelap malam, menghadirkan hawa sejuk yang kontras dengan panas siang hari. Chen meninggalkan gua dengan tangan kanannya tetap bertengger di gagang pedang. Dia merasa kini telah memiliki persediaan makanan dan minuman, dan selagi malam masih bersahabat, inilah waktu yang tepat untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti, kakinya menyentuh sesuatu yang terasa lembut. Chen menunduk dan seketika matanya melebar kaget. Di hadapannya tergeletak begitu banyak mayat serigala gurun. Beberapa masih utuh, sementara yang lain sudah tercabik parah. Salah satunya bahkan hanya menyisakan tengkorak, dengan sedikit bulu kusam yang masih menempel di tulangnya. Rasa penasaran menyergap Chen. Dia berjongkok dan memeriksa bangkai-bangkai itu, bertanya-tanya makhluk apa yang mampu membantai kawanan serigala gurun dengan cara sekejam ini. Namun sebelum pikirannya menemukan jawaban, tiba-tiba sebuah tangan menancap ke tubuh salah satu serigala. Suara daging robek terdengar jelas, disusul semburan darah yang muncrat ke segala arah.
Chen refleks meraih pedangnya. Tetesan darah jatuh ke pasir, membentuk bercak gelap yang perlahan melebar. Dia mengangkat kepala, menelusuri arah datangnya serangan itu. Di atas sebuah batu tinggi, terlihat bayangan seseorang berdiri tegak. Dengan satu tangan, sosok itu menggenggam tubuh serigala seolah tak berbobot, sementara tangan lainnya menancapkan serangan mematikan ke tubuh serigala lain. Chen menahan napas, bersiaga penuh. Pandangannya tak lepas dari sosok misterius itu. Wajahnya tertutup rapat oleh topeng hitam, dingin dan tanpa ekspresi. Namun yang membuat Chen merasakan tekanan aneh di dadanya adalah kenyataan bahwa sosok itu, entah bagaimana caranya, tengah memperhatikan statistik Chen dengan saksama. Di tengah gurun yang diselimuti dinginnya malam, Chen menoleh ke sekeliling dengan tatapan waspada. Perasaannya mengatakan bahwa barusan dia tidak salah lihat, ada seseorang di dekatnya. Dan ketika pandangannya menyapu jejak mayat serigala yang berserakan di pasir, keyakinan itu kian menguat. Mustahil semua ini terjadi tanpa campur tangan makhluk lain. Chen pun berpikir bahwa kemungkinan besar sosok tersebut juga terjebak di dalam permainan ini, sama seperti dirinya. Dengan hati-hati Chen menusukkan pedangnya ke tubuh salah satu serigala, lalu mengangkatnya sedikit. Tatapannya menyusuri luka-luka di tubuh hewan itu dengan saksama. Perlahan sebuah kesadaran mengerikan muncul di benaknya. Seluruh bangkai itu benar-benar kering. Tidak ada darah yang tersisa sedikit pun. Seolah-olah semua cairan hidupnya telah disedot habis. Pada saat kesadaran itu muncul, sebuah entitas hitam melintas cepat di belakang Chen. Meluncur di atas pasir tanpa suara. Hampir bersamaan, layar sistem muncul di sampingnya. Chen menunduk, alisnya berkerut, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah benar ada pemain yang sanggup melakukan kekejaman sekeji ini? Namun detik berikutnya Chen sadar bahwa dugaannya keliru. Ini bukan perbuatan pemain biasa. Tiba-tiba layar sistem berubah merah menyala, memancarkan peringatan bahaya yang mendesak. Belum sempat Chen bereaksi, tentakel hitam melesat tajam dari kegelapan menerjang lurus ke arahnya. Namun Chen bereaksi secepat kilat. Ia menoleh tajam dengan mata membelalak, lalu mengayunkan pedangnya. Tebasan itu meninggalkan jejak cahaya di udara dan setetes darah merah segera mengalir dari ujung bilah. Sebuah potongan tentakel terlempar jatuh ke pasir, menggeliat liar sambil memuntahkan cairan merah pekat. Pada saat yang sama, sistem memberi peringatan bahwa daya tahan senjata Chen kini hanya tersisa 25%. Chen menggertakkan giginya, pikirannya bergejolak. Dari tentakel yang baru saja ditebas itu saja, ia sudah yakin bahwa entitas yang membantai kawanan serigala tadi jelas bukan manusia. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar menggesek pasir. Chen menoleh perlahan dan napasnya seketika tertahan. Di hadapannya berdiri sesosok humanoid berwarna hitam pekat. Tubuhnya menjulang, wajahnya gelap tanpa mata, dengan bagian bawah wajah yang tampak lebih terang, sementara dari kepalanya tertanam 3 pasang antena panjang yang bergoyang pelan. Aura dingin dan menekan memancar dari sosok itu. Chen akhirnya mengerti, inilah monster level tinggi yang telah melakukan pembantaian brutal terhadap para serigala gurun. Monster itu mengangkat lengannya, meski salah satu tentakelnya telah terpotong, seolah sama sekali tidak terpengaruh oleh luka tersebut. Chen pun mencengkeram gagang pedangnya semakin erat. Tangannya bergetar, namun tatapannya tetap tertuju ke depan. Dalam hatinya, dia tahu satu hal dengan pasti, lawan yang berdiri di hadapannya sekarang sama. Sekali tidak bisa dibandingkan dengan serigala gurun yang baru saja ia kalahkan. Dan seandainya vitalitas tubuhnya tidak meningkat setelah naik level, luka di perutnya itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Dengan satu tangan, Chen menyentuh pinggangnya, tepat di sobekan yang memperlihatkan luka berdarah hingga tulang rusuk. Rasa perih menjalar. Namun ia masih mampu berdiri. Di saat yang sama, monster itu melirik ke arah tangannya sendiri yang baru saja terpotong, lalu pulih kembali dalam sekejap. Dari pemandangan itu, Chen langsung menyadari satu hal, humanoid tersebut memiliki kemampuan regenerasi. Sistem pun menampilkan identitasnya. Makhluk itu dikenal sebagai Adventurer Dominator dengan level yang tidak dapat terdeteksi. Chen menelan ludah. Keduanya saling menatap dari kejauhan, terpisah oleh pasir gurun yang sunyi, sementara layar sistem kembali muncul dan menjelaskan bahwa Adventurer Dominator memiliki kecepatan sempurna, berada di puncak rantai makanan, serta mampu bertahan hidup dengan menghisap darah makhluk hidup. Chen hanya bisa menggertakkan gigi saat membaca informasi itu.
Ia paham betul bahwa jika humanoid tersebut sedang berada dalam mode berburu, maka bagi manusia melarikan diri adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Sang humanoid terus menatapnya tanpa ekspresi, seolah sedang menilai mangsanya. Chen menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa sejak memasuki dunia ini, ia sudah bersiap menghadapi segala jenis monster, apapun bentuknya, dan seberapa mengerikannya pun lawan yang berdiri di hadapannya sekarang. Humanoid itu perlahan melambaikan tangannya, dan seketika udara di sekitarnya memancarkan cahaya biru pucat. Chen merasakan tubuhnya seolah dipaku ke tanah, tak mampu bergerak seperti boneka kecil yang dikendalikan oleh makhluk raksasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa takut yang begitu murni dan menekan menyergap tanpa ampun. Pandangannya kosong, napasnya tersengal panik, karena dia akhirnya sadar kini dialah yang menjadi buruan. Dalam sekejap humanoid itu menghilang dari pandangan. Chen refleks mundur setengah langkah saat monster itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Rahangnya terbuka lebar memperlihatkan kegelapan yang mengerikan. Chen segera melompat menjauh. Cakar hitam panjang nyaris menyentuh tubuhnya, hanya terpaut jarak tipis, sementara hembusan angin tajam mengikuti ayunan serangan itu. Menggali sisa tenaga yang tersisa di tubuhnya, Chen melompat lebih tinggi. Kedua tangannya menggenggam pedang dengan erat, tatapannya menyala, tak lagi memedulikan rasa takut atau kemungkinan kalah. Alisnya berkerut tajam dan dengan tekad bulat ia mengayunkan pedangnya. Cahaya bilah berkilau membelah udara, menghantam kepala lalu punggung sang humanoid. Chen mendarat keras di atas pasir, lututnya sedikit tertekuk, kedua tangan menahan gagang pedang hingga akhirnya tubuhnya berhenti bergeser. Di malam gurun yang sunyi, hanya suara napasnya yang berat terdengar, menandai awal dari pertarungan yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun monster itu sudah tidak berada di bawahnya. Chen terperangah dan menoleh cepat, hanya untuk mendapati sebuah tinju besar melayang tepat ke arah wajahnya. Dalam sekejap, tubuhnya terhempas jauh, menghantam pasir lalu berguling beberapa kali meski tangannya masih mencengkeram pedang dengan putus asa. Dengan susah payah, Chen menancapkan bilah pedangnya ke tanah untuk menghentikan putaran tubuhnya, lalu memaksa diri bangkit berdiri. Napasnya tersengal berat, wajahnya dipenuhi luka gores dan memar, dan pada saat itu dia benar-benar memahami apa yang dimaksud sistem dengan kecepatan monster yang nyaris sempurna. Sosok humanoid itu berdiri diam menatapnya tanpa emosi. Lalu dalam kedipan mata, ia kembali melesat dan menghantam perut Chen dengan pukulan keras yang menghancurkan. Chen terbungkuk, wajahnya meringis kesakitan, sementara darah muncrat deras dari mulutnya. Monster itu menarik kembali tangannya dan mundur selangkah seolah tak tertarik. Chen jatuh berlutut, pedangnya terlepas dari genggaman. Ia mencengkeram dadanya, sadar bahwa satu pukulan barusan hampir saja merenggut nyawanya. Humanoid itu mendongak perlahan lalu menundukkan kepalanya kembali. Tanpa peringatan, kakinya terayun dan menendang Chen dengan brutal hingga wajahnya menghantam pasir, meninggalkan tubuhnya tergeletak tak berdaya di bawah cahaya bulan gurun yang dingin. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Chen bertumpu pada sikunya. Tangannya bergetar hebat, rahangnya terkatup rapat menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Humanoid itu lalu berjongkok di hadapannya, memungut pedang yang terjatuh ke pasir, dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa asing yang tak dapat Chen pahami. Sesaat kemudian, makhluk itu justru menyodorkan pedang tersebut kembali kepadanya. Chen menatapnya dengan bingung, tak mengerti mengapa monster itu malah mengembalikan senjatanya. Namun kebingungan itu segera berubah menjadi perasaan tidak nyaman ketika humanoid tersebut membuka telapak tangan kirinya, lalu mengarahkannya ke lehernya sendiri, memperagakan gerakan tebasan yang jelas. Chen terdiam, pikirannya berputar liar, bertanya-tanya apakah makhluk itu sedang memintanya untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba, bayangan seekor kucing hitam besar muncul dalam benaknya, tengah mencengkeram seekor tikus kecil dengan cakarnya. Chen pernah menyaksikan pemandangan serupa, seekor kucing yang tidak langsung memakan mangsanya, melainkan memilih bermain-main terlebih dahulu, menikmati keputusasaan lawannya. Chen menggertakkan giginya, pantulan wajahnya terlihat samar di kepala hitam mengilap sang humanoid, yang kini memancarkan aura amarah dan ketidakpuasan, seolah menikmati penderitaan yang sedang dipertontonkan di hadapannya. Pada akhirnya Chen memahami bahwa lawannya itu sama sekali tidak berniat membunuhnya dengan cepat.
Monster itu hanya ingin bermain-main dengannya, persis seperti seekor kucing yang mempermainkan mangsanya. Tiba-tiba, sang humanoid meraih kerah baju Chen dengan satu tangan. Chen hanya mampu menghela napas berat ketika tubuhnya terangkat tinggi-tinggi, tergantung tak berdaya oleh cengkeraman kasar di dadanya. Keduanya saling menatap dalam jarak dekat. Sang humanoid mengeluarkan suara aneh lalu berbicara dengan jelas, memanggil Chen sebagai manusia. Mata Chen langsung terbelalak kaget, karena makhluk itu ternyata mampu berbicara. Humanoid tersebut menarik tubuh Chen lebih dekat lagi, memperlihatkan deretan gigi tajamnya, lalu dengan suara rendah dan menyeramkan berkata bahwa manusia adalah makhluk lemah, tak ubahnya belatung yang merayap di tanah. Di detik berikutnya, dengan sisa refleks dan tekad yang tersisa, Chen mengayunkan pedangnya secepat kilat. Tebasan itu menghantam lengan sang humanoid hingga terputus. Chen segera memanfaatkan momen itu untuk melompat mundur, mendarat dengan kakinya menancap dalam-dalam di pasir, napasnya tersengal namun tatapannya tetap menyala, bersiap menghadapi permainan kejam yang belum berakhir. Tatapannya dipenuhi amarah. Chen berteriak memaki, menyebut monster itu tak lebih dari serangga busuk dengan kepala penuh kotoran. Sang humanoid hanya menoleh santai, menatap lengan yang terputus, lalu menumbuhkan yang baru dalam sekejap mata. Ia tertawa keras, lidah panjangnya bergoyang menjijikan, sebelum berkata dengan nada penuh ejekan bahwa semuanya justru semakin menyenangkan. Karena sudah 100 tahun lamanya sejak terakhir kali ia bertemu manusia yang benar-benar menarik. Chen menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab lirih bahwa dirinya pun menarik. Senyum tipis yang pahit terukir di wajahnya. Ia merasakan darahnya bergejolak hebat, membangkitkan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam dirinya. Sekilas, bayangan wajah Xiaomi dan ibunya yang tersenyum melintas di benaknya, membuatnya sadar bahwa keluarga dan sahabatnya kini berada begitu jauh darinya. Dengan genggaman semakin erat pada pedangnya, Chen melangkah maju perlahan. Tubuhnya mulai diselimuti nyala api kuning yang berpendar di kegelapan malam gurun. Di dalam hatinya, satu tekad menguat tanpa keraguan, dia tidak boleh mati di tempat ini. Dengan suara lantang yang menggema di tengah gurun, Chen berteriak meminta orang-orang yang ia cintai untuk menunggunya pulang. Seketika, cahaya terang menjulang ke langit, memecah gelap malam. Sang humanoid refleks menutupi wajahnya dari pancaran itu, lalu menatap Chen yang kini seluruh tubuhnya bersinar hebat. Batu-batu di sekeliling terangkat ke udara, sementara gelombang energi meledak dan menyebar ke segala arah. Rambut Chen terangkat lembut oleh arus kekuatan yang mengalir, dan kilatan petir di sekitarnya berubah menjadi biru menyala. Di saat yang sama, layar sistem muncul menampilkan notifikasi bahwa sebuah skill spesial, Blessing Dewa Latonaya, telah diaktifkan. Ketika Chen mengangkat wajahnya, kedua matanya bersinar biru terang. Sistem kembali menambahkan informasi bahwa seluruh atributnya meningkat 100 poin. Menginjakan kaki dengan mantap di atas pasir, Chen mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, menyalurkan energi raksasa yang bergejolak di dalam tubuhnya. Sang humanoid tersenyum lebar menunjuk ke arahnya sambil berkata bahwa kini Chen terlihat jauh lebih kuat dan menarik. Namun, dalam sekejap mata, sosok Chen lenyap dari tempatnya berdiri. Dengan kecepatan yang melampaui nalar, Chen sudah berada tepat di hadapan lawannya. Rahangnya terkatup rapat menahan amarah yang meluap, lalu pedangnya berkilau terang saat ia mengayunkannya. Tebasan itu menghantam tubuh sang humanoid, dan darah merah pun menyembur deras ke udara, menandai awal serangan balik yang tak lagi bisa dihentikan. Senyum puas terukir di wajah Chen saat melihat lawannya terdesak. Tanpa memberi celah, ia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Ayunan demi ayunan pedangnya menghujani sang eksekutor dengan tebasan mematikan yang syarat amarah dan kekuatan. Namun di puncak rentetan serangan itu, bilah pedangnya tiba-tiba meretakkan diri, lalu hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, layar sistem memancarkan peringatan merah menyala, menyatakan bahwa ketahanan senjatanya telah mencapai 0% dan tak lagi bisa digunakan. Chen tanpa ragu melempar gagang pedang yang tersisa, lalu menerjang maju. Dengan kepalan tangan terayun penuh tenaga, ia menghantam wajah sang humanoid dengan tinju keras. Pukulan itu cukup kuat untuk membuat monster tersebut terlempar jauh, meluncur di atas pasir sebelum akhirnya menghantam sebuah batu besar dengan dentuman berat. Dengan suara dingin dan penuh keyakinan, Chen berkata bahwa monster itu seharusnya mengubah pandangannya tentang manusia.
Melangkah perlahan menembus debu yang membumbung, Chen menatap ke arah tempat monster itu terhempas. Namun langkahnya seketika terhenti. Wajahnya berubah terkejut karena sosok humanoid yang barusan ia hantam sudah tidak berada di sana lagi. Dan secara mendadak, sebuah tentakel putih panjang melintas tepat di depan wajahnya. Chen terpental ke belakang, dihantam keras oleh serangan itu hingga tubuhnya membentur batu dengan suara tumpul. Humanoid tersebut kini telah berubah bentuk, memiliki 4 tentakel putih yang menjulur dari punggungnya. Warna tubuhnya memucat, sementara matanya kini hanya berupa celah tipis yang dingin dan mengerikan. Dengan suara penuh ejekan, ia memaki Chen sebagai orang bodoh, mengulangi ucapannya bahwa manusia tidak lebih dari belatung lemah. Dengan wajah berlumuran darah, Chen menutup sebelah matanya. Ia menunduk, diliputi keheranan dan keputusasaan, karena monster itu benar-benar terasa mustahil untuk dikalahkan. Beberapa saat kemudian, sang humanoid perlahan melayang ke udara. Dengan ayunan tentakelnya, telapak cakarnya terangkat, membentuk sebuah bola biru yang berkilau hebat. Dari dalam cahaya itu muncul siluet raksasa, sebuah kerangka mengenakan jubah hitam compang-camping, sayap tulang membentang lebar, sabit besar tergenggam di tangannya dan mata merah menyala menatap tajam. Dengan gerakan tangan yang pelan, sosok itu seakan berpamitan kepada Chen. Lalu, ia mengayunkan sabitnya, melepaskan aliran energi hitam raksasa yang melesat mengoyak udara. Mata Chen terbelalak lebar, napasnya tertahan, menyadari bahwa serangan itu membawa kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Cahaya biru di matanya memantulkan bayangan kehancuran yang tak terelakkan. Detik berikutnya, suara benturan dahsyat mengguncang segalanya, menghantam daratan dengan kekuatan mengerikan hingga pasir terhempas tinggi ke udara. Tubuh Chen yang sudah tak berdaya tersapu gelombang kejut itu, darah menyembur dari sekujur tubuhnya mengotori pasir di sekitarnya. Kesadarannya pun mulai memudar, pikirannya bergetar lemah mempertanyakan apakah inilah benar-benar momen terakhir dalam hidupnya. Kelopak matanya terasa semakin berat menutup perlahan seiring keyakinan pahit bahwa kematian sudah sangat dekat. Sebuah tangan bersarung hitam tergeletak lemas di atas pasir, digenangi darah merah yang terus mengalir. Di tengah keheningan yang mencekam, suara mekanis sistem pun terdengar dingin dan tanpa emosi, menyatakan bahwa darah Chen telah mencapai titik nol. Sesaat kemudian, notifikasi terakhir muncul dengan kalimat singkat yang menusuk kesadaran, pemain telah mati. Mata Chen terbuka tiba-tiba, napasnya tersengal saat kesadarannya kembali. Ia mendapati dirinya terbaring di atas sebuah ranjang sederhana yang diletakkan dekat jendela terbuka, di dalam sebuah ruangan yang terasa luas dan asing. Dengan refleks, ia membungkuk sambil terengah-engah, satu tangannya mencengkeram dada, seolah memastikan jantungnya masih berdetak. Pandangannya berkeliling dengan waspada, mencoba meyakinkan diri bahwa ia benar-benar masih hidup. Bersandar ke arah jendela, Chen menatap keluar sambil berpikir bahwa mungkin saja ia telah berhasil keluar dari permainan. Namun kebingungan segera kembali menguasai wajahnya. Di luar jendela, di sela-sela pepohonan hijau, terlihat rumah-rumah kecil yang berjajar dengan tebing-tebing batu menjulang di belakangnya. Tempat ini sama sekali tidak ia kenali. Masih duduk di atas ranjang, Chen membuka kartu karakternya. Ia menyilangkan tangan di dada. Wajahnya menggelap ketika menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya masih berada di dalam game. Ia mengingat dengan jelas bagaimana dirinya terhempas oleh serangan sihir monster dan mati tak lama setelahnya. Dahi Chen berkerut saat ia menyentuh dagunya, heran karena setelah kematian itu, ia justru terbangun dengan selamat di rumah ini. Perlahan ia mengangkat kausnya, memeriksa tubuhnya sendiri, namun tak satu pun luka terlihat, seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Tak lama kemudian pintu kayu berderit pelan. Sepasang kaki muncul di ambang pintu, diikuti seorang gadis berambut panjang merah yang mengenakan gaun krem sederhana. Ia melangkah masuk sambil membawa baskom kayu berisi cucian. Saat mendongak, gadis itu tampak sedikit terkejut lalu memastikan dengan ragu apakah Chen sudah sadar. Ia berdiri tepat berhadapan dengan Chen yang masih mengangkat kausnya. Suasana seketika menjadi canggung. Chen tersentak, cepat-cepat menurunkan kausnya lalu melambaikan tangan dengan gugup, menyapa sambil mengatakan bahwa ia baru saja tersadar. Gadis berambut merah itu menoleh ke samping, wajahnya memerah, lalu tiba-tiba berteriak lantang memanggil kakeknya, memberitahu bahwa pria itu akhirnya sudah bangun.
Chen sontak terdiam kebingungan dengan tangannya yang masih terangkat di udara, seolah tubuhnya belum sepenuhnya mengejar pikirannya yang kacau. Ia benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi. Di luar rumah, sepasang tangan kekar yang dipenuhi bekas luka sedang mencabut tunas-tunas tanaman dari genangan air. Seorang pria tua bernama Aubrey, bertubuh berotot dengan wajah penuh parut yang tampak seperti bekas pertempuran bertahun-tahun, memasukkan rumput segar itu ke dalam keranjang kayu yang tergantung di lehernya. Tak lama kemudian, terdengar teriakan keras dari dalam rumah, memastikan kabar yang baru saja disampaikan. Mendengar itu, Aubrey menghentikan pekerjaannya. Gadis berambut merah tadi menoleh ke arah Chen dengan wajah cemas, terutama setelah mengetahui bahwa Chen sempat dinyatakan mati sebelumnya. Kini, Aubrey duduk di sebuah bangku kayu sederhana, sementara gadis itu duduk di tepi ranjang. Keduanya mendengarkan Chen yang dengan gugup mengangkat tangannya dan berkata bahwa dadanya sempat penuh bekas goresan luka. Dengan wajah serius, Aubrey menambahkan bahwa di tempat ini tidak ada yang disebut game, tidak ada pula desa pemula seperti yang dimaksud Chen. Dirinya, sang gadis, dan orang-orang lain di sini bukanlah NPC maupun pemain. Chen menggenggam lututnya erat-erat. Rahangnya mengeras, giginya terkatup menahan amarah dan kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, sebab baginya dunia ini jelas-jelas adalah dunia game. Tiba-tiba Chen mendongak, matanya menyala seolah sebuah ide besar baru saja muncul di benaknya. Dengan wajah serius, ia membuka layar digital di hadapannya lalu menunjukkannya kepada keduanya. Aubrey hanya menghembuskan asap tembakaunya dan menatap Chen dengan pandangan dingin. Sementara itu gadis berambut merah mengangkat tangan ke dahinya, berusaha memfokuskan pandangan untuk melihat apa yang Chen tunjukkan. Dengan perasaan kesal, Chen menekan-nekan layar biru itu memperlihatkan tasbar, peta, serta status sistemnya. Namun, Aubrey dan gadis itu hanya saling memandang dengan raut heran. Melihat Chen meloncat-loncat sambil menunjuk ke udara kosong. Dalam benak mereka, jelas Chen tampak seperti orang yang sedang berhalusinasi. Keduanya pun menyimpulkan bahwa kepala Chen pasti mengalami cedera parah akibat serangan monster sebelum ia pingsan. Chen terus menatap layar itu, jarinya menekan berbagai tombol dengan semakin panik, hingga akhirnya dadanya terasa sesak ketika ia menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Koneksinya tidak terhubung. Chen menatap layar itu dengan rahang terkatup rapat ketika menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Nama akun Xiaomi tidak dapat ditemukan. Dirinya benar-benar telah terputus dari dunia luar. Dadanya terasa sesak. Dengan penuh frustrasi, ia mengumpat, mempertanyakan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Tangan Chen menghantam layar digital itu dengan putus asa, lalu ia berteriak lantang, memohon agar bisa pulang. Namun teriakannya terhenti seketika. Tubuhnya membeku oleh rasa takut ketika sebuah suara dingin terdengar di belakangnya, mengatakan bahwa tak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini. Aubrey kini berdiri membelakanginya. Wajah pria tua itu muram, suaranya berat saat ia berkata bahwa tidak ada satupun penghuni gurun Latonaya yang mampu keluar dari wilayah tersebut. Mata Chen menyala dipenuhi amarah. Dengan suara bergetar, ia bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Baginya, gurun ini memang luas, tetapi mustahil tidak memiliki jalan keluar. Jika benar demikian, lalu bagaimana Aubrey dan gadis itu bisa berada di sini sejak awal? Gadis berambut merah itu pun mulai menjelaskan. Beberapa tahun lalu, katanya, Aubrey mengenakan zirah dengan senjata besar tersandang di punggungnya. Ia melindungi gadis itu dengan jubahnya ketika petir menyambar tanah. Saat itu, mereka baru saja berhasil mengalahkan seekor naga di sebuah wilayah bernama Belgama. Gadis itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Setelah pertempuran itu, tanpa peringatan apapun, mereka tiba-tiba terbangun di tempat ini. Aubrey kemudian menambahkan dengan suara rendah bahwa wilayah ini adalah gurun, legendaris Latonaya, tempat terkutuk yang bahkan para dewa sekalipun dapat dipenjara di dalamnya. Satu-satunya jalan keluar menurut legenda hanyalah dengan menemukan kuil Kepri. Di dalam kuil itu terdapat sebuah lorong suram dengan langit-langit menjulang tinggi, dipenuhi tiang-tiang dan patung-patung yang diterangi cahaya kuning redup. Lorong tersebut berakhir pada sebuah pintu raksasa, tempat hanya setitik cahaya samar menembus dari lubang kecil di bagian atas. Namun legenda juga mengatakan bahwa gurun Latonaya tidak memiliki ujung. Mata gadis itu mulai berkaca-kaca. Ia memalingkan wajahnya, menutup mulut dengan tangan, lalu berkata dengan suara bergetar bahwa sudah tak terhitung banyaknya orang yang mencoba mencari kuil tersebut.
namun tidak satu pun dari mereka pernah kembali. Dengan wajah muram dan tetap membelakangi Chen, gadis itu menambahkan bahwa pada akhirnya orang-orang pun menyerah. Mereka memilih hidup di gurun ini selamanya daripada mati sia-sia dalam pencarian yang tak berujung. Chen menatapnya dengan wajah tegang, dadanya terasa berat oleh kenyataan pahit itu. Saat itulah Obre menepuk bahu Chen dengan tangan kasarnya, lalu berkata dengan nada datar bahwa setiap tahun memang selalu ada orang baru yang terdampar di gurun Latonaya. Namun tak seorang pun pernah berhasil pergi. Setelah mengucapkan itu, Obre berbalik melangkah menuju pintu, menghembuskan asap pipanya, lalu menyuruh Chen menerima kenyataan saja. Ia menambahkan dengan nada datar bahwa Sally, gadis berambut merah itu, akan mengantarnya berkeliling kota nanti. Sally pun mengikuti Obre keluar, meninggalkan Chen seorang diri di dalam ruangan. Chen berdiri kaku dengan wajah marah menatap lantai, pikirannya bergolak meyakini bahwa saat ini dirinya pasti masih berada di dalam game. Menurutnya, alur seperti ini terlalu familiar, sering muncul dalam cerita-cerita komik yang pernah ia baca. Tiba-tiba, layar sistem muncul di hadapannya, memecah alur pikirannya. Chen mengangkat kepala dan melihat simbol sayap emas bertuliskan misi baru, disertai sebuah tombol konfirmasi. Namun sebelum menekannya, ia membaca keterangan yang tertera. Tertulis bahwa karena Chen terlahir kembali di bawah perlindungan Dewa Kepri, maka ia diwajibkan membantu mematahkan segel sang dewa. Chen mengepalkan tangan dengan tegang. Syarat misi itu tertera jelas, menemukan kuil Kepri di gurun Latonaya dan mengalahkan monster bernama Nabrus yang tersegel di dalamnya demi membebaskan Kepri. Mata Chen menyala penuh tekad ketika ia membaca hadiah misi tersebut. Sebuah kunci yang akan membawanya keluar dari gurun Latonaya. Beberapa saat kemudian, cahaya mentari menyinari ladang hijau yang dipenuhi bulir-bulir jagung. Di sana, Chen berbaring di atas rumput, menatap langit sambil memeriksa layar sistemnya dan merenungi alasan mengapa dirinya bisa terdampar di tempat ini. Meski kebingungan masih menggelayuti pikirannya, ia merasa sedikit lebih tenang setelah memiliki sebuah misi. Chen bertekad menuju kuil Kepri, mengalahkan Nabrus dan membebaskan pelindungnya. Dengan kedua tangan diletakkan di bawah kepala, ia menatap langit biru dengan sorot mata serius. Berpikir bahwa ketika waktunya tiba, dirinya harus menemukan jalan keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, Chen menoleh ke samping dan menghentikan lamunannya saat seseorang memanggil namanya. Ia bangkit lalu melihat Sally berdiri di dekat sebuah pohon. Angin kencang meniup rambut panjang gadis itu hingga ia harus merapikannya dengan tangan. Dengan nada kesal, Sally menanyakan alasan mengapa Chen tiba-tiba menghilang ke ladang ini sampai-sampai ia harus mencarinya hampir setengah hari. Chen berdiri tegak sementara angin mengibaskan kaos dan rambutnya. Menatap jauh ke depan, ia meminta maaf dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sehingga memutuskan berjalan-jalan. Saat mereka mendekati tepi tebing, Chen menunjuk ke arah hamparan bukit pasir di kejauhan dan bertanya, apakah itu gurun Latonaya? Ia melirik ke arah Sally yang masih merapikan rambutnya dan gadis itu membenarkannya. Sambil mengangkat tangannya, Sally menjelaskan bahwa tempat mereka berada sekarang dikelilingi gurun di segala sisi. Chen mengikuti arah tunjukannya, menatap cakrawala yang seakan tak berujung. Sally meletakkan tangan di dagunya, lalu menatap Chen yang berkata bahwa ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kuil tersebut. Namun, dengan pandangan yang tetap penuh keyakinan, Chen menatap jauh ke depan dan membatin bahwa apapun yang terjadi, dirinya harus keluar dari tempat ini. Dia lalu berbalik hendak pergi. Namun Sally dengan wajah putus asa, segera berusaha menghentikannya dan berkata bahwa kuil Kepri itu tidak pernah ada dan jika Chen tetap memaksakan diri, dia pasti akan mati. Meski begitu, Chen terus melangkah di atas hamparan rumput hijau tanpa memperlambat langkahnya. Sally hanya bisa berdiri diam, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Tanpa menoleh sedikit pun, Chen menjawab dengan suara tegas bahwa dirinya sudah pernah mati sekali, sehingga apapun yang harus dihadapinya demi menemukan kuil itu bukanlah masalah baginya. Ketika hari mulai merambat menuju senja, daun-daun beterbangan di bawah langit biru cerah yang perlahan menguning. Chen menghentikan langkahnya dan memanggil Sally agar ikut berjalan bersamanya kembali ke kota. Setelah ragu sejenak, gadis itu pun menyusul dan berjalan di sisinya. Dengan kedua tangan disembunyikan di balik punggung, Sally bertanya dengan hati-hati apakah Chen benar-benar berniat mencari kuil Kepri.
Chen menjawab dengan wajah serius dan tanpa sedikit pun keraguan bahwa itulah yang ingin dia lakukan. Mendengar jawaban itu, Sally terdiam cukup lama, lalu menjelaskan bahwa di gurun terdapat begitu banyak monster mengerikan, makhluk-makhluk yang bahkan kakeknya sendiri tidak berani buru. Meski begitu, Chen dengan tenang mengatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan luar biasa sehingga Sally tak perlu mengkhawatirkannya. Namun, tepat setelah kata-kata itu terucap, cahaya ungu tiba-tiba menyala di udara disertai suara gemuruh menggelegar. Kilatan energi sihir berpendar tepat di atas kepala mereka. Chen refleks menoleh dengan tatapan bingung ke arah petir ungu tersebut. Detik berikutnya, sebuah ledakan terjadi di udara, memicu asap tebal dan api yang menyala di tengah jalan, menyemburkan gumpalan asap pekat ke segala arah. Dari balik kabut asap itu muncul 3 sosok dengan wajah menyeramkan. Salah satunya menyeringai lebar sambil berkata bahwa seekor mangsa telah berhasil terpancing. Chen menutup hidungnya karena asap yang menyengat, terbatuk-batuk sambil berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Saat asap perlahan memudar, pandangannya tertuju pada Sally. Gadis itu kini berlutut dengan satu tangan menempel ke tanah melepaskan sihir api. Dengan tatapan penuh amarah, ia menatap lurus ke arah ketiga orang asing tersebut, sementara dari telapak tangannya energi sihir menjalar dan membentuk penjara api yang mengelilingi mereka. Ketiga sosok itu sontak terkesan, menyadari bahwa gadis di hadapan mereka bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang mampu melindungi dirinya dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Seorang pria berambut jabrik menatap Sally dengan senyum menyeramkan, lalu berkata dengan nada penuh ejekan bahwa akhirnya dia bisa bertemu lagi dengannya. Sally, yang tubuhnya masih dikelilingi sisa-sisa sihir, menatap pria itu dengan kebencian yang tak disembunyikan. Raut wajahnya mengeras saat dia menyadari bahwa orang di hadapannya adalah Boban, pria berambut jabrik yang sangat ingin dia hindari. Perlahan, Sally menurunkan tangannya dan api yang sebelumnya menyala di telapak tangannya pun meredup hingga padam. Chen berdiri di sampingnya, menatap kelompok Boban dengan sorot waspada. Dengan suara rendah, dia bertanya pada Sally tentang apa yang sebenarnya terjadi dan alasan ketiganya melancarkan serangan mendadak. Sally melirik Boban dan 2 kawannya dengan tatapan penuh hinaan, lalu menjelaskan bahwa kelompok bandit seperti mereka jauh lebih buruk daripada monster gurun manapun. Berdiri berhadapan langsung dengan mereka, Sally menegaskan bahwa Boban dan kelompoknya bukanlah pemburu yang mencari makan di gurun, melainkan perampok yang hidup dengan menjarah dan menyakiti orang lain. Kata-kata itu membuat wajah Boban mengeras. Amarahnya memuncak dan kilatan petir mulai menyelimuti tubuhnya. Energi sihir berdesir di udara, lalu membentuk 2 pedang bercahaya di kedua tangannya. Chen memperhatikan pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu, mencoba menebak kemampuan apa yang dimiliki pria tersebut. Di sisi lain, Sally sudah mengambil posisi siap tempur, tubuhnya menegang menghadapi ancaman di depan mata. Boban kemudian melemparkan salah satu pedangnya ke belakang dengan gerakan santai namun penuh provokasi. Sambil mengarahkan pedang satunya ke arah Chen dan Sally, dia mengancam bahwa meskipun terakhir kali Sally berhasil kabur ke gurun, kali ini dia tidak akan lolos dengan mudah. Menanggapi itu, Sally merentangkan kedua tangannya. Api kembali menyala di masing-masing telapak tangannya, membesar dan berputar liar. Matanya membesar dan berkilau terang, sementara rambut merahnya terangkat, digerakkan oleh gelombang energi dahsyat yang memancar dari tubuhnya. Dengan wajah serius, Sally menoleh ke arah Chen dan memintanya agar segera pulang menemui kakeknya. Dengan suara tegas, dia mengatakan bahwa dirinya akan mengurus Boban seorang diri, seolah pertarungan yang akan terjadi adalah sesuatu yang sudah lama menantinya. Di sisi lain, Aubrey berjalan menyusuri jalan dari taman menuju rumahnya ketika hujan mulai turun perlahan. Petir putih besar membelah langit gelap, menerangi sekeliling hanya sesaat sebelum kembali tenggelam dalam gulita. Dengan sandal yang basah oleh tanah, Aubrey melangkah pelan sambil menatap langit dengan waspada, bertanya-tanya dalam hati apakah badai petir akan datang lagi. Perasaan cemas menggerogoti dadanya. Menurut perhitungannya, Sally seharusnya sudah kembali dari kota sejak tadi. Dengan langkah yang sedikit dipercepat, Aubrey melanjutkan perjalanan pulang. Sementara itu, di bawah langit yang mulai dipenuhi awan putih, Boban menatap Sally dengan sorot dingin dan menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Chen pergi begitu saja untuk menemui Aubrey. Chen menatap Boban yang kini menyampirkan pedang hitam di bahunya,
Sambil mendengar pria itu berkata dengan nada meremehkan bahwa Sally pasti tahu sihirnya tak akan mampu melukai dirinya. Amarah terlihat jelas di wajah Chen ketika Boban melanjutkan ucapannya, mengatakan bahwa jika Sally mau melakukan apa yang dia inginkan, maka Chen yang berwajah muram itu akan dibiarkan pergi. Chen hanya bisa berdiri terdiam, memperhatikan Sally yang tetap berdiri di depannya, melindunginya. Dengan suara lantang, Sally berteriak menentang tuntutan Boban. Wajah Boban semakin mengeras. Dia menoleh ke arah kedua rekannya yang berdiri tak jauh di belakang, lalu berkata dingin bahwa dirinya menerima situasi ini dan meminta Sally jangan berani-berani menuduhnya tak beretika setelahnya. Api kembali menyala di tangan Sally saat Chen masih berdiri di sampingnya. Dengan nada mendesak, Sally mencoba memerintahkan Chen untuk pergi, mengatakan bahwa dirinya akan menghentikan Boban seorang diri. Namun Chen menolak tanpa ragu. Sally menoleh padanya dengan mata terbelalak, bertanya apakah dia benar-benar yakin dengan keputusan itu. Chen menjawab tegas bahwa dirinya tidak mengenal arti lari dan meskipun baru bertemu, dia tidak akan meninggalkan Sally, teman barunya sendirian di tempat berbahaya ini. Ucapan itu belum sempat mereda ketika tiba-tiba tangan hitam Boban melesat dan mencengkeram wajah Chen dengan kasar. Dengan hentakan keras, dia menekan Chen ke batang pohon di belakangnya. Sally yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berteriak memanggil nama Chen dengan panik. Boban menekan wajah Chen semakin kuat, senyum jahat terukir di bibirnya, lalu mengejek dengan nada menghina bahwa Chen bukanlah siapa-siapa dan tak lebih dari orang lemah yang hanya pandai melontarkan omong kosong. Sambil melangkah mendekat, Boban menyatakan dengan nada dingin bahwa dalam kelompoknya yang menjadi dasar segalanya bukanlah kata-kata, melainkan kekuatan yang bisa ditunjukkan secara nyata kepada orang lain. Chen tiba-tiba menggenggam lengan Boban yang masih menekannya ke batang pohon. Dengan gigi terkatup, dia menatap tajam ke atas, lalu menarik pergelangan tangan itu menjauh dari kepalanya. Dengan suara tertahan amarah, Chen bertanya balik pada Boban, menyebutnya lemah. Keduanya pun kini saling berhadapan. Chen menekan kuat tangan Boban yang bertubuh lebih tinggi, lalu menegaskan bahwa menyerang lawan secara tiba-tiba bukanlah cara yang pantas untuk membuktikan kemampuan. Tanpa ragu, Chen melancarkan pukulan ke arah kepala lawannya. Namun Boban berhasil menahan serangan itu dan melompat mundur, menjauh dengan cepat. Debu berterbangan di sekitar mereka ketika Boban memegangi pergelangan tangannya, wajahnya mengeras. Dalam hatinya, dia terkejut. Chen ternyata cukup kuat hingga mampu melukai pergelangan tangannya. Sementara itu Chen berdiri menatap ke depan dengan amarah yang belum mereda, tangan mengepal erat membatin bahwa Boban memang cukup cepat. Bahkan setelah seluruh poin kelincahannya ditingkatkan, dia masih belum mampu bereaksi sempurna terhadap serangan mendadak barusan. Boban melirik ke arah Sally yang segera mendekati Chen. Chen berkata singkat bahwa dirinya tidak terluka, tetapi Sally tetap berdiri di depannya dengan wajah marah. Dengan suara tajam, dia menuntut penjelasan apa sebenarnya yang Boban inginkan dari tindakan kasarnya tadi. Sambil menahan sakit di pergelangan tangannya, Boban membuka mulut dan menatap Sally dengan sorot kesal. Dia berkata bahwa dirinya sudah menjawab pertanyaan itu sejak awal. Yang dia inginkan hanyalah satu, Sally menjadi kekasihnya. Setelah cintanya ditolak mentah-mentah, Boban berdiri di bawah naungan pohon menatap Chen dan Sally yang saling berteriak. Sally menolak dengan tegas, mendesaknya berhenti berusaha memilikinya. Wajahnya memerah, lalu dia memalingkan pandangan, menjauh dari Chen. Chen pun angkat bicara, bertanya dengan nada datar apakah semua yang dilakukan Boban hanyalah upaya untuk meyakinkan Sally agar menerima cintanya. Dengan enggan, Sally membenarkannya. Boban tampak semakin murka. Dia mengacungkan tangan yang masih sehat ke arah Chen, lalu bertanya dengan suara penuh tuduhan apakah ada hubungan asmara di antara Chen dan Sally. Menurutnya, itulah alasan sebenarnya mengapa Sally menolak perasaannya. Chen berdiri dengan wajah suram di samping Sally yang tampak terkejut. Gadis itu segera menolak tuduhan tersebut, mengatakan tegas bahwa Chen hanyalah temannya. Boban justru menyeringai. Senyum menyeramkan terukir di wajahnya, lalu berkata pelan, menekan, apakah Chen benar-benar hanya temanmu atau sekadar alasan? Sesaat kemudian, Boban menghunus pedang hitamnya. Asap gelap dan debu berputar di sekeliling tubuhnya, menciptakan tekanan yang membuat udara terasa berat. Dengan wajah yang semakin menggelap, dia tersenyum jahat dan menantang Chen untuk bertarung.
Boban menawarkan sebuah kesepakatan, jika Chen menang, maka dia tidak akan pernah lagi mengganggu Sally. Tiba-tiba layar sistem berwarna biru muncul di hadapan Chen, memperingatkannya bahwa sebuah misi sampingan telah diterima. Tercantum bahwa misi itu akan memberikan hadiah jika berhasil diselesaikan, dan salah satunya adalah peta tanah Latonaya yang telah hilang. Chen terdiam sejenak, berpikir keras. Dia menyadari bahwa peta tersebut mungkin menjadi kunci untuk membantunya keluar dari dunia game ini. Bagi Chen, tawaran itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Sally menoleh ke arahnya tepat ketika Chen dengan suara lantang menyatakan bahwa dirinya menerima tantangan bertarung melawan Boban. Senyum Boban semakin melebar. Dia segera mengangkat pedangnya, asap hitam kembali melingkari tubuhnya, menandakan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Di sisi lain, dua rekan Boban tampak santai duduk sambil memakan semangka dan bercakap-cakap. Salah satu dari mereka bertanya heran mengapa Boban tiba-tiba terlihat begitu serius. Pria berambut pirang itu mengangguk ringan sambil tertawa kecil, mengatakan bahwa aroma kecemburuan Boban sudah begitu kental di udara. Sally kembali menatap Chen yang berdiri di sisinya, lalu bertanya dengan suara cemas apakah dia benar-benar yakin dengan keputusannya. Dia memperingatkan bahwa Chen hampir mustahil menang, karena Boban dikenal sebagai pendekar bayangan terkuat di kota ini. Namun Chen tetap menatap ke depan dengan sorot mata bersemangat. Dia memastikan sekali lagi pada Sally apakah Boban memang sekuat itu. Wajah Sally semakin cemas, sebab dia tahu betul bahwa seorang pendekar bayangan bukan hanya memiliki kekuatan khusus, tetapi juga kecepatan yang mengerikan. Dia memperhatikan Chen yang mulai melangkah mendekati Boban, lalu mencoba menjelaskan bahwa teknik bayangan membuat serangan lawan menjadi sangat mematikan, terlebih dengan sihir yang tertanam pada pedang Boban yang mampu memberikan daya hancur besar. Karena itulah, Sally tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dia takut Chen akan mati dalam pertarungan ini. Namun Chen tetap melangkah maju dengan langkah yang mantap. Di belakangnya, Sally berdiri terpaku, hanya bisa memperhatikan punggungnya yang semakin menjauh. Dalam benaknya, Chen merenungi arti kematian, sebab dia sendiri sudah pernah mati sekali. Jika kematian itu datang lagi, apa bedanya kali ini? Tapi satu hal yang pasti, dia tidak ingin berakhir di dunia asing ini. Dia ingin keluar, dia ingin kembali. Langkah demi langkah membawanya semakin dekat, sementara tekad di dadanya semakin mengeras. Keinginannya untuk meninggalkan dunia ini berputar-putar di kepalanya, menjadi satu-satunya dorongan yang membuatnya terus maju tanpa ragu. Di hadapannya Boban menyeringai lebar, senyum menyeramkan menghiasi wajahnya seolah sudah yakin akan kemenangan. Sebaliknya, Chen hanya menggertakkan giginya, menatap lurus ke depan dengan sorot mata penuh keteguhan. Tidak ada ketakutan yang tersisa, hanya tekad untuk bertahan hidup. Detik berikutnya, keduanya bergerak bersamaan. Chen dan Boban berlari saling menghampiri, jarak di antara mereka menyusut dengan cepat. Di dalam hatinya, Chen menegaskan satu hal dengan keras dan jelas. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin mati di tempat ini.